Oke guys, balik lagi sama gua. Sekarang kita akan bahas salah satu saham menarik yang rutin bagi dividen. Oke, kita akan bahas saham PANS atau Penin Sekuritas. Saham ini rutin membagikan dividen sejak tahun 2020 hingga sampai tahun 2023 ini tetap rutin membagikan dividen. Artinya saham ini sudah 24 tahun membagikan dividen untuk para investornya dan tidak pernah tidak membagikan dividen. Ini adalah sebuah konsistensi yang layak dan patut untuk dihargai ketika banyak emiten pelit karena tidak membagikan dividen. Oke guys, kita akan langsung cek harganya. Saat ini per tanggal 16 Oktober video ini dibuat, harga PANS berada di 1.710 per lembar saham. Oke, kita akan langsung cek berapa potensi dividen yield yang akan kita dapatkan kalau kita membeli saham ini di harga sekarang. Untuk proyeksi EPS pada tahun ini sebesar 243. Dengan harga PANS saat ini 1.710 per lembar. Jadi, kalau proyeksi EPS itu tercapai dan PANS membagikan DPR seperti tahun kemarin, yakni sebesar 72%, maka EPS 243 dikali DPR 72% sama dengan 174 per lembar saham. Artinya, dengan DPS 174, jika kita membeli PANS di harga sekarang, maka dividen yield yang akan kita dapatkan sebesar 10,2%. Gede guys. Tapi sekali lagi ya saya katakan, jika EPS 243 tahun ini tercapai dan PANS membagikan DPR 72%. Kalau dilihat dari laba 2 kuartal sebelumnya, PANS sudah menghasilkan 121 earning per share. Menurut saya, kemungkinan besar EPS 243 ini bisa tercapai. Tapi nanti sebaiknya dilihat lagi ya, berapa labanya saat rilis laporan keuangan di kuartal 3 dan 4-nya. Karena PANS ini cukup banyak kejutan ya. Labanya bisa tiba-tiba melonjak naik tinggi banget, bisa juga turun lumayan dalam. Hal ini karena faktor pendapatan atau laba bersih dari PANS itu sendiri. Dan hal ini akan sering kalian lihat dalam setiap rilis laporan keuangan kuartalan mereka. Saat ini PANS diperdagangkan pada rasio PER 7 kali dan PBP 0,8 kali. Dua indikator ini sering dijadikan salah satu rujukan untuk melihat mahal atau murahnya valuasi suatu saham. Saham dengan PER di bawah 10 kali dan PBP di bawah 1 kali sering dikatakan bahwa harga sahamnya murah atau masih di bawah harga pasar, sehingga berpotensi menghasilkan keuntungan yang lebih besar dan margin of safety yang juga lebih besar ketimbang saham dengan valuasi harga yang terlalu tinggi atau overvalue. Oke, sekarang kita lihat apakah di harga saat ini harganya tergolong murah atau mahal atau masih di harga wajarnya. Jika kita lihat rasio PER dan PBP selama 10 tahun berjalan, PER dan PBP-nya terus mengalami penurunan. Itu artinya untuk saat ini, bahkan sejak dari tahun 2017, pasar cenderung menghargai rasio PER untuk saham ini hanya di bawah 10 kali. Sedangkan untuk PBP, sejak dari tahun 2018, pasar juga menghargai saham ini hanya di bawah 1 kali. Jadi kesimpulannya, kalau dilihat dari potensi dividen, yang besarannya hingga mencapai 10%, harga PANS saat ini menurut saya masih tergolong murah. Tapi kalau dilihat dari rasio PER dan PBP-nya, walaupun PER-nya di bawah 10 kali dan PBP-nya masih di bawah 1 kali, menurut saya harga PANS saat ini masih di harga wajarnya, bahkan belum bisa dikatakan murah atau undervalue. PANS ini tergolong saham bagus ya, atau bisa dibilang good company. Ini bisa dilihat dari pertumbuhan ekuitas yang terus bertumbuh dari tahun 2013 hingga tahun 2022. Hanya saja pertumbuhan ekuitasnya ini pelan ya. Mungkin ini juga yang menjadi salah satu penyebab pasar belum menghargai PANS di PE rasio di atas 10 kali dan PBP di atas 1 kali. Tapi walaupun begitu, dengan kekuatan ekuitas yang terus bertumbuh ini, PANS sudah menunjukkan kekuatan modal perusahaan mereka yang terus berkembang guna mendukung kegiatan operasionalnya. Sedangkan untuk liabilitasnya, sejak tahun 2013 mereka bisa melakukan manajemen hutang yang efektif guna mempertahankan kesehatan keuangannya.
Hanya saja pada tahun 2016 dan 2017 serta tahun 2020, hutang mereka cukup gede ya, mepet dengan ekuitasnya. Dan itu pun bisa diatasi sehingga pada tahun 2021, 2022, sampai pada tahun 2023 ini, ekuitas mereka jauh lebih besar daripada liabilitasnya. Jika kalian ingin masuk di saham ini di harga sekarang, selain melihat potensi dividennya yang cukup besar, saya rasa juga penting untuk melihat pergerakan harganya. Jangan sampai kamu membeli harga saham di harga tertingginya, supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Saat ini, PAN sedang mengalami penurunan pendapatan dan laba bersihnya pada 2 kuartal sebelumnya, sehingga membuat pergerakan harganya cenderung terkoreksi. Jika pada kuartal 3 dan 4-nya nanti kinerjanya belum membaik, kemungkinan harganya akan terus mengalami penurunan, atau mungkin sideways di situ-situ aja, di kisaran harga 1.600-an dan 1.700-an, karena tertahan sentimen dividennya yang positif. Tapi bisa saja laba bersihnya melonjak tinggi, tidak ada yang tahu karena PANS ini kan perusahaan sekuritas, jadi omsetnya sendiri didapatkan dari fee transaksi aktivitas market itu sendiri. Jadi kalau marketnya ramai, aktivitas transaksi jual belinya tinggi, maka PANS ini bisa membukukan laba pendapatan yang cukup tinggi. Selain itu, pendapatan masuk dari kegiatan manajer investasi, pendapatan bunga dan dividen, dan lain-lainnya. Kalian bisa cek di laporan keuangannya. Oke guys, untuk info tambahannya, dari segi bisnis perusahaan sekuritas saat ini sedang mengalami kompetisi yang cukup berat ya. Karena banyak perusahaan sekuritas baru hadir di Indonesia. Jadi kuenya dibagi-bagi cukup banyak. Oke, kesimpulannya secara keuangan saham ini sehat ya. Ekuitasnya jauh lebih besar daripada hutangnya. Untuk profitabilitasnya cukup ya. Jelek enggak, bagus banget juga enggak. Tapi secara dividen saham ini bagus, sangat cocok untuk kita koleksi. Dan untuk harga, kalau menurut saya harganya tidak mahal tapi juga tidak murah ya kalau untuk saat ini. Jadi kalau mau masuk di harga sekarang bertahap aja, jangan terlalu agresif supaya jika nanti terkoreksi bisa beli lagi. Gunakanlah money management keuangan yang baik. Oke guys, sekali lagi saya katakan video ini dibuat bukan ajakan menjual atau membeli saham tertentu. Jadi jika kalian mau membeli saham, sebaiknya analisalah terlebih dahulu. Jangan sampai kalian mengalami kerugian karena ajakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke, thank you guys.